Kedengeran. Kedengeran, Pak. Masa udah direkam belum, Masa? Udah, Pak. Udah direkam. Siap. Langsung kita mulai aja ya. Slide-nya udah terlihat? Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan materi dari konsep cyber security. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke terminologi manajemen proses. Jadi kalau di sini ada istilah-istilah baru mengenai manajemen proses. Apa itu manajemen proses? Jadi di sini kita akan memanajemen sebuah resiko ya. Nah, kemarin sudah ada ringkasannya, mudah-mudahan masih ingat. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas yang pertama itu mengenai aset ya. Sebelumnya kemarin kita sudah menjelaskan ya, sudah dijelaskan aset itu apa sih. Jadi ini bagian dari konsep security itu sendiri. Jadi security itu untuk menjaga aset ya. Nah, apa itu aset ini? Jadi sesuatu yang penting untuk kita jaga ya. Nah, ini dibutuhkan, mengapa harus dijaga? Karena untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk dijaga. Kemudian ini juga sempat sudah kita bahas, vulnerability itu adanya celah keamanan ya, ataupun kelemahan ataupun juga cacat. Contohnya misal dalam arsitektur jaringan pada sebuah desain ataupun sistem, prosedur ataupun mekanismenya. Lalu yang terakhir ini threat, adanya ancaman. Threat adalah sesuatu ataupun seseorang yang melakukan eksploitasi terhadap celah keamanan. Tujuannya apa? Jadi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sah. Tujuannya untuk mengganggu ya sebetulnya. Kemudian kita akan bahas manajemen resiko itu apa. Ini proses yang dilakukan berulang-ulang kali untuk mengidentifikasi resiko ya. Bapak ulangi, manajemen resiko itu proses yang dilakukan berulang-ulang kali untuk mengidentifikasi adanya sebuah resiko, kemudian menentukan karakteristik resikonya, kemudian menentukan sejauh mana dampak terhadap aktivitas dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Itu manajemen resikonya. Lalu responnya apa? Bagaimana ketika kita menemukan sebuah resiko atau ancaman? Ya, untuk responnya itu kita harus menekan bagaimana resiko tersebut. Jadi resiko itu tetap ada ya.
tetap ada, tapi kita harus harus tepat responnya seperti apa untuk menghadapi resiko tersebut. Jadi kalau ada ancaman ataupun resiko, kita harus mampu mengidentifikasi bagaimana nih responnya. Tadi sudah kita bahas bagaimana kita menentukan responnya, ya harus kita identifikasi terlebih dahulu karakternya seperti apa. Itu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian responnya yaitu harus mampu bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Siapa sih yang bertanggung jawab? Jadi kan respon yang pertama itu mengidentifikasi resikonya itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu siapa sih yang bertanggung jawab terhadap resiko tersebut? Siapa yang harus menjaga aset dari sebuah perusahaan? Tentunya yang bertanggung jawab itu semua level ya, semua pihak dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Semua harus terlibat. Contohnya kalau anak buah di sebuah perusahaan ya, ataupun karyawan, itu harus mampu mengidentifikasi adanya aktivitas yang tidak sah. Nah, nanti dari karyawan level yang paling bawah itu bisa report ke level berikutnya ataupun terhadap atasan ya. Kemudian juga responnya itu harus bisa menentukan prioritas. Mana yang harus segera ditindaklanjuti dan mana kira-kira yang bisa diabaikan untuk saat ini. Nah, itu harus dipahami. Kemudian nah di sini ada treatment ya, treatment dari resiko. Tadi kan respon, kemudian ini treatment. Nah, ini bagaimana nih solusinya? Berdasarkan hasil asesmen ataupun pengamatan yang tadi kita identifikasi, kemudian selanjutnya kita perlu menentukan respon yang tepat. Ya, caranya ada 4 ya treatmentnya. Yang pertama, ini kata kuncinya ada avoidance, kemudian yang kedua itu mitigasi, yang ketiga transference, kemudian yang terakhir acceptance. Yang pertama ada avoidance. Ini maksudnya bagaimana kita menghindari resiko ya. Contohnya bagaimana? Misalkan di kehidupan sehari-hari seperti kita akan memakai sebuah komputer. Ya. Nah, di dalam penggunaan komputer tersebut kita menggunakan aplikasi, tetapi aplikasi tersebut memiliki celah keamanan atau vulnerability ya. Tetapi si celah tersebut tidak bisa di patch ataupun ditambal karena si pembuat aplikasinya misalkan sudah berhenti ya, atau aplikasinya sudah tidak di support. Nah, solusinya bagaimana? Jadi keputusannya ya kita bisa menghindari tadi avoidance, menghindari
menghindarinya, jadi opsinya kita bisa menggunakan aplikasi yang lain daripada memilih aplikasi tersebut. Itu mengenai avoidance. Kemudian yang kedua ada mitigasi. Nah, kalau mitigasi maksudnya tindakan mencegah atau mengurangi terjadinya resiko dari aset yang kita lindungi. Ini default response ya. Mitigasi. Tadi yang pertama itu menghindari, yang kedua ini mencegah atau mengurangi. Kemudian yang ketiga ini transference. Resikonya bisa dipindahkan ke pihak yang lain ataupun pihak ketiga. Misal datanya bocor. Nah, kita serahkan ke pihak asuransi data. Pihak asuransi data. Jadi kalau di sini pertimbangannya terhadap finansial ya. Ataupun kita nanti bisa membackup data tetapi diserahkan ke pihak ketiga untuk pengamanannya. Kemudian yang terakhir itu acceptance. Nah, kalau ini sesuai judulnya kita bisa menerima ya atau mentoleransi resiko tersebut. Kenapa kita bisa mentoleransinya? Bukan berarti diabaikan ya kalau di sini, tetapi tetap kita monitor. Tetap dimonitor. Tetap dimonitor, cuman belum ada solusinya. Kenapa bisa ditoleransi? Karena resikonya masih berada di level yang masih bisa diterima. Kesimpulannya, yang pertama kita hindari dulu dari resiko tersebut, kemudian yang kedua kita bisa mencegah atau mengurangi, yang ketiga kita bisa serahkan ke pihak ketiga untuk pengamanannya, lalu yang terakhir ya kita terima ya atau tolerir, bisa ditoleransi. Kemudian selanjutnya setelah keempat tadi yang kita bahas, nah di sini ada prioritas resikonya. Jadi keempat tadi tergantung kepada prioritas resikonya. Nah di sini kita bisa menilai tinggi rendahnya resiko melalui cara kita bisa melakukan analisis menggunakan dua metode ya. Yang pertama itu kualitatif, yang kedua kuantitatif. Nah, di sini apa sih perbedaannya kualitatif dengan kuantitatif? Ini harus kalian mengenal nih istilah kualitatif dengan kuantitatif kalau kalian nanti melanjutkan pendidikan di tingkat selanjutnya. Jadi mahasiswa nanti kalau nyusun skripsi ini dipakai ya. Yang pertama kualitatif. Kualitatif itu kalau di sini ya, tinggi rendahnya tergantung terhadap beberapa variabel tadi. Apa aja variabelnya tadi? Vulnerability-nya apa ya? Kemudian banyak kan di awal kita sudah bahas CIA itu apa. Itu harus kita amati, terutama yang keempat tadi, yang ini. Apakah kita bisa hindari, kita bisa mengurangi, atau resikonya kita transfer ke pihak ketiga, atau kita terima.
Itu harus kita amati. Kalau yang kualitatif itu dari sekian banyak variabel ataupun komponen, kita harus bisa mengambil kesimpulan bagaimana responnya. Kemudian kalau kuantitatif itu lebih mudah lagi karena kita bisa tentukan nilainya sampai muncul angka. Resikonya berapa persen nih? Nah, gitu. Misalkan seperti itu. Jadi kalau kalian melakukan penelitian, kalau kualitatif itu panjang karena harus diamati betul-betul, dideskripsikan. Kalau yang kuantitatif itu kalian harus jago rumus dan hitung-hitungan. Nah, prioritas resiko ini mana sih yang harus kita prioritaskan lebih awal? Jadi jika probability-nya tinggi, kemudian impact-nya tinggi, nah ini yang harus kita prioritaskan yang paling utama. Sedangkan kalau probability-nya tinggi, impact-nya rendah, dan probability-nya rendah, kemudian impact-nya tinggi, nah ini berada di prioritas kedua. Sedangkan yang terakhir, low probability dan low impact, berarti sama-sama rendah keduanya, ini tadi kita bisa toleransi ya, acceptance, kita terima dulu aja. Kalau ini sudah aman, yang resikonya tinggi, baru kita perhatikan yang ini. Jadi kalau di sini artinya, kesimpulannya, ternyata resiko itu bakal tetap ada ya. Celah keamanan itu tetap ada sampai kapanpun. Hanya di sini kita responnya apakah si resikonya bisa dikurangi ataupun kita bisa toleransi. Ya, utamanya kalau yang paling bahaya ya harus kita cepat-cepat respon. Ini seperti ini. Ini yang jadi prioritas yang utama. Nah, setelah kita bahas terminologi dari manajemen resiko, ini ada reviewnya ya, ataupun ringkasan. Bapak akan bahas satu-satu ya. Mitigasi. Tadi mitigasi itu tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari suatu kejadian. Ini ada kata-kata baru ya, event. Event itu kejadian. Kemudian tadi acceptance, kita bisa menerima ya, atau mengabaikan dulu si resikonya. Mengabaikan dan tetap melanjutkan aktivitas dengan resiko yang bisa kita toleransi. Dan yang ketiga ini avoidance. Ini tidak lagi menggunakan aset yang beresiko ya. Contohnya apa aset itu? Ya contohnya bukan hanya fisik ya, tetapi di sini mekanisme, perangkat, sistem aplikasi, kemudian masih banyak lagi. Ya kalau ini sifatnya less response ya. Kemudian yang ini sering kita bahas, vulnerability, istilah celah keamanan ya, dalam bentuk kelemahan ataupun cacat. Kemudian aset, nah ini yang penting, segala hal yang dimiliki oleh suatu organisasi yang mempunyai nilai yang digunakan oleh kita ya.
Bentuknya bisa fisik berupa perangkat keras ataupun sifatnya logikal ya. Contoh seperti aplikasi, hak paten ataupun data informasi. Kemudian threat, kita juga tahu ya, ini artinya ancaman. Ancaman itu siapa sih? Ataupun apa, berupa apa? Ini di sini bisa berupa orang ataupun institusi yang melakukan aktivitas eksploitasi terhadap celah keamanan ya, vulnerability. Ini targetnya dia mencari celah keamanan. Kemudian yang terakhir ini transference, ini memindahkan resiko ke pihak ketiga. Ya, untuk amannya ini secara finansial, kalau ada kerugian data bocor, ini bisa di backup ya. Itu mungkin materi hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Apakah ada penugasan dari pematerian hari ini seperti sebelumnya membuat rangkuman atau seperti apa, Pak? Insya Allah besok mungkin ya, besok kita tuntaskan. Ini masih di modul pertama ya. Coba kita lihat nih. Nah, ini masih ada. Ya, Bapak sengaja sisakan untuk besok. Besok pagi, insya Allah. Nanti Bapak share modulnya, nanti kalian bisa terjemahkan. Tugasnya itu aja sih. Jadi sebetulnya sudah Bapak jelaskan maksudnya apa. Barangkali definisinya berbeda kalau kalian terjemahkan. Itu mangga untuk memperkuat pemahaman kalian. Itu Adelia. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan nggak? Coba Bapak pengen nanya, kalau CIA itu apa aja sih kemarin? C-nya apa? Yang masih ingat nggak? Ini nggak boleh lupa ya, materi dasar. Confidentiality ini apa kemarin? Kemudian I-nya integrity, kemudian ada availability. Kita sudah mampu mengidentifikasi ketiga hal ini dari konsep security, kemudian kita membahas manajemen resikonya. Jadi sudah ada ancaman ataupun resiko yang muncul, lalu kita harus manage ya dari resiko tersebut. Muncul resikonya, lalu kita manage. Bagaimana nih responnya? Nah, ini setelah diidentifikasi resikonya, kita harus mampu memprioritaskan ya respon terhadap resiko tersebut. Yang pertama kita hindari dulu. Bisa contohnya kita hindari dulu penggunaan aplikasi yang beresiko. Kemudian yang kedua, responnya itu kita bisa kurangi atau cegah. Ini mitigasi. Kemudian
kita bisa serahkan ke pihak ketiga resikonya ataupun kita terima asalkan resikonya masih bisa ditoleransi. Nah, ini masih aman. Ini prioritasnya. Jadi kalau dampaknya besar, celahnya, kemudian kesempatan untuk rate-nya masuk itu besar, ini harus kita tangani lebih awal. Kalau dampaknya rendah ataupun probabilitasnya rendah, ini kita bisa tangani setelah resiko yang paling tinggi kita tangani. Kemudian yang terakhir ini sama seperti acceptance, masih bisa ditoleransi. Jadi kita bisa abaikan dulu kalau semuanya sudah tertangani. Itu sih intinya dari materi hari ini. Mudah-mudahan besok kita mengenal lebih jauh ya responnya bagaimana, kemudian besok masuk ke kontrolnya bagaimana dari sebuah keamanan itu. Ini kita bahas sedikit ya. Dari control security ini ada 3 ya. Bentuknya bisa fisik, kemudian yang kedua technical control, secara teknisnya bagaimana, kemudian ada administrative control. Ini bagian dari action ya. Kontrolnya bagaimana. Ini pasang keamanan nih, pertahanannya bagaimana. Intinya pertemuan hari ini kita sudah mengenal konsep security itu bagaimana, kemudian jika ada resiko itu bagaimana ya responnya, kemudian manajemen atau mengelolanya bagaimana. Nah, besok proteksinya bagaimana. Itu kesimpulannya ya. Ulangi, konsepnya kita sudah tahu ya, yang CIA itu, kemudian hari ini kalau ada resiko responnya bagaimana, kemudian mengelolanya bagaimana tadi. Nah, ini yang 4 tadi, mengelolanya bagaimana. Dan terakhir besok kita akan bahas proteksi dari security-nya itu seperti apa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh raise hand ataupun open mic, silahkan. Atau nanti kalau kurang mengerti kita bisa tanyakan di kelas untuk kelas bahasa JA, ataupun nanti Bapak share link ke YouTube-nya ya yang akan diupload oleh Masa. Kalau kurang paham bisa diulang recordnya ya. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Cukup, Pak. Cukup. Faiz, ada yang mau ditanyakan nggak? Dimas Faiz? Apaan Pak? Gak ada. Aman. Masa Pak? Masa? Betul. Nah, itu akan dibahas besok Masa. Jadi proteksinya bagaimana nih? Kalau yang tadi kan sama saja ya, kalau aplikasi kalau sudah ditinggalkan atau supportnya berhenti, itu responnya bagaimana? Kalau memang si perangkat tersebut atau aplikasinya sudah tidak update lagi,
kita bisa hindari dulu atau cari opsi yang lain, aplikasi yang lain, ataupun perangkat yang lain. Begitu Mas, kira-kira. Ya, udah paham ya semuanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami materinya. Jadi besok kita akan membuat pertahanan yang bagaimana proteksinya. Nah itu, kalau yang kemarin LKS itu seperti itu. Kalau perlombaan cyber security itu, yang paling utama itu kita bikin proteksi terlebih dahulu justru yang paling utama. Jadi hardening dulu. Kemarin di Mas Faiz, kemudian yang lainnya Lutfi sama Hilmi itu sudah menyaksikan perlombaan itu seperti apa kemarin. Jadi yang pertama itu hardening dulu, justru kita membuat pertahanan agar tidak disusupi oleh peserta yang lain. Adanya juga brute force. Jadi peserta yang lain biasanya pengen iseng nih ke pertahanan kita itu bisa tembus atau enggak. Kemudian ada challenge dari juri. Challenge-nya yaitu CTF. Dia harus menemukan flag-nya. Ini ada langkah-langkahnya. Bapak tidak akan membahas secara mendalam mengenai perlombaan itu seperti apa. Ini tugasnya pembimbing nanti. Kalian bisa tanyakan. Ya langkahnya itu, serunya seperti itu. Bikin pertahanan, kemudian peserta yang lain mencoba attack ya, menyerang bagaimana, apakah pertahanannya bagus atau tidak ya. Kemudian yang terakhir challenge-nya yaitu menemukan flag sebanyak mungkin. Yang paling utama di LKS itu sebetulnya laporannya, reportnya. Jadi langkah untuk menemukan flag-nya bagaimana, membuat hardening-nya bagaimana, kemudian mencoba brute force itu langkahnya bagaimana. Itu yang penting. Kemudian ternyata penulisan laporan yang rapih juga itu menjadi poin utama. Dan wawancara pun ditanyakannya seperti itu. Jadi langkahnya bagaimana, konfigurasinya bagaimana. Jadi, tidak serta-merta kalian dapat flag-nya kemudian dinyatakan berhasil. Tidak. Itu menjadi pertimbangan penilaian juga. Jadi meskipun berhasil, kalau langkah-langkahnya tidak bisa dijelaskan, itu bisa mengurangi si poin-poinnya. Itu intinya kalau dari LKS Cyber Security. Nah, di sini kita mengenal istilah-istilahnya aja. Kalau Bapak jelasin di sini itu konsepnya saja. Konsep security itu apa, kemudian tadi kalau ada resiko itu responnya bagaimana, kemudian kita mengelolanya bagaimana, tentukan prioritasnya yang harus ditangani itu yang mana dulu nih. Kemudian besok kita akan bahas proteksi dari asetnya itu bagaimana. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Besok bisa kita mulai sekitar jam 10 pagi. Mudah-mudahan besok bisa lebih lama karena kita mulainya pagi ya. Dari jam 10 sampai jam 12. Soalnya besok juga nanti Bapak berikan soal-soal juga untuk latihan soal sebelum kalian mengerjakan mid test. Ya Dimas silahkan. Pak, kalau besok saya jam 10 gak bisa, Pak. Jadi gimana ya? Bapak nggak usah mikir. Bisa hadir dulu untuk nanti Bapak screenshot di awal, kemudian nanti Dimas Faiz bisa saksikan recordnya. Oke, siap, Pak. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup?
Kayaknya cukup, Pak. Cukup ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, pertemuan Bapak akhiri sampai di sini. Kalau masih ada yang kurang dimengerti, boleh lanjut via WA Group ya. Ya, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan masih semangat ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Bapak sebetulnya inginnya tiap hari ya untuk mengejar materi karena masih banyak. Ini kita masih modul 1 loh. Ya belum ada 4 lagi, Nanti Bapak pertimbangkan kalau yang bisa menjawab soal dengan baik nanti bisa mewakili untuk wawancara dari tim Infra Digital. Jadi mereka hanya menanyakan beberapa pertanyaan testimoni setelah mendapatkan materi ini. Apakah bisa dipahami atau tidak, itu aja sih. Ya, Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Siap, sama-sama. Enggak diizinkan untuk live